Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan dari kelompok 11. Di sini saya ditemani oleh dua orang rekan saya, yaitu Sri Hartati dan juga Sarah Aisyah Salsabila. Di sini kami akan membahas mengenai terbentuknya negara-negara merdeka jajahan Italia di Afrika. Oke, untuk bahasannya yang pertama itu ada kekuasaan Italia di Libya, kemudian koloniasi Italia, yang ketiga Republik Libya, yang keempat kekuasaan Italia di Eritrea dan juga Ethiopia. Kemudian yang selanjutnya ada krisis Ethiopia, yang keenam ada peristiwa Wolwol, yang ketujuh federasi terbentuknya Ethiopia dan Eritrea, dan yang terakhir yaitu negara Eritrea. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa dalam kurun waktu 1881 hingga 1914, perebutan kekuasaan akan benua Afrika oleh negara-negara benua Eropa menjadi babak baru dalam sejarah Afrika bahkan dunia. Nah, kolonialisme, imperialisme, bahkan invasi maupun aneksasi dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa untuk memenuhi hasrat atau keinginan mereka untuk menguasai dunia. Nah, bangsa Eropa ini melakukan invasi ke benua Afrika. Nah, bangsa Eropa mulai tertarik untuk menyeberangi dan melakukan kolonialisasi di benua Afrika. Nah, terlebih dengan pemikiran mereka mengenai superioritas ras kulit putih itu lebih baik daripada ras kulit hitam, yang sudah kita ketahui bahwa penduduk di benua Afrika itu kebanyakan yaitu ras Tigroid atau berkulit hitam. Nah, bangsa Eropa ini menganggap kebudayaan mereka lebih tinggi dibandingkan dengan kebudayaan masyarakat di benua Afrika. Nah, di antara banyaknya negara-negara di Eropa yang memulai memetakan wilayah kekuasaan atau membentuk koloni di benua Eropa, nah kerajaan Italia ini merupakan salah satunya. Nah, kerajaan Italia sendiri sudah melakukan unifikasi di tahun 1870 atau menyatukan banyak negara di dalamnya. Dalam bahasa Italia ini, proses penyatuan ini dikenal dengan Risorgimento, yang artinya kebangkitan. Nah, jadi sebelumnya itu negara di semenanjung Italia itu ditinggali oleh atau ditempati oleh beberapa negara, kemudian adanya penyatuan atau unifikasi ini. Nah, kemudian di akhir abad ke-19, kerajaan Italia ini sudah dapat menguasai dan memiliki beberapa wilayah koloni di benua Afrika. Nah, koloni yang dimiliki oleh Italia antara lain itu ada di Libya, Somalia, Ethiopia, dan Eritrea. Nah, baiklah teman-teman, yang pertama di sini kita akan membahas mengenai kekuasaan Italia di Libya. Yang pertama ada koloniasi Italia, dan juga yang kedua ada Republik Libya. Nah, yang pertama ini koloniasi Italia. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, Italia merupakan sebuah negara yang berada di semenanjung Italia. Nah, semenanjung Italia ini terletak di bagian selatan Eropa, di mana semenanjung ini terbentuk seperti sepatu berlaras panjang. Di masa lalu, semenanjung ini dihuni oleh banyak negara, tapi di masa ini hampir seluruh negara bagian semenanjung itu hanya dihuni oleh satu negara, yaitu Italia. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, kenapa bisa seperti itu? Karena adanya penyatuan atau unifikasi. Meskipun Italia ini sudah melakukan proses unifikasi di tahun 1870, Italia belum menjadi golongan negara terkemuka atau negara superior di antara negara-negara yang ada di benua Eropa. Hal ini karena Italia ini memiliki kapitalisme yang lemah dan membuat Italia tidak mampu mensejajar posisi perkembangan negara besar yang ada di benua Eropa lainnya. Nah, karena Italia ini bukan negara kuat, sehingga hubungan politik luar negerinya juga tidak stabil, yang membuat Italia berusaha untuk mencari sekutu atau menggabungkan diri kepada negara-negara besar di Eropa Barat yang Italia anggap ini akan memberi keuntungan kepada mereka. Nah, dengan usahanya ini, dengan mencoba ingin bersekutu dengan negara Eropa lainnya, membuat Italia ini memperoleh koloni di bagian utara dan timur Afrika. Kemudian, sebelum Perang Dunia I meletus, Italia ini memiliki koloni di Afrika, yaitu di Libya, Eritrea, dan Somaliland. Nah, luas seluruh daerah koloni yang dimiliki Italia di Afrika ini yaitu 6 kali luas negara metropole, yaitu sekitar 700.000 mil persegi. Nah, dari
Ketiga daerah koloni tersebut, Libya memiliki wilayah paling besar. Nah, namun wilayah ini tidak subur. Di tahun 1912, daerah tersebut menjadi milik Italia dan di tahun berikutnya Italia memperluas daerah koloni hingga ke pedalaman. Nah, saat memperluas daerah ke pedalaman, Italia berhadapan dengan pemimpin agama Islam yaitu Syahid Idris As-Sanusi yang sangat memprotes keras kekuasaan Italia. Kemudian dalam Perang Dunia I, Italia menerima ajakan Inggris untuk bergabung ke poros sekutu. Nah, hal ini dijadikan langkah awal oleh Italia untuk mempertahankan wilayahnya di Afrika dan berusaha untuk memperluasnya. Kemudian di tahun 1882, Italia bergabung ke Triple Alliance. Namun saat perang berlangsung, Italia ini menunjukkan sikap yang netral dan tidak memihak ke negara sentral, sehingga membuat perjanjian rahasia antara Italia Prancis tahun 1902 kembali berlaku. Perjanjian Italia dan Prancis ini kembali berlaku hingga tahun 1915. Nah, terdapat suatu perjanjian rahasia antara sekutu dengan Italia yang ditandatangani di London. Nah, isi perjanjian ini berisi yaitu apabila Italia ikut andil dalam peperangan dan berada dalam pihak sekutu, Italia akan diberi bantuan yakni uang dan dijanjikan penambahan daerah yaitu daerah Afrika, Austria dan juga Turki. Nah, kemudian pada tahun 1915, Italia menyerukan peperangan terhadap Austria dan Italia memenangkan peperangan ini. Namun apa yang tercantum dalam perjanjian rahasia antara sekutu dan Italia tidak terpenuhi. Nah, Italia ini mendapat bagian paling sedikit. Dan Italia juga pernah meminta wilayah lebih tapi ditolak. Setelah Perang Dunia I selesai, Italia ini merasa sangat kecewa atas keputusan-keputusan perdamaian. Hal ini dikarenakan sebagian besar harapan Italia untuk menguasai daerah-daerah di benua Afrika yang menjadi bekas jajahan koloni Jerman tidak terpenuhi dan tidak mendapatkan tambahan daerah. Kemudian yang kedua kita akan bahas tentang Republik Libya. Nah, Libya sendiri merupakan negara di pusat bagian utara Afrika yang terletak di sebelah utara yang dibatasi oleh laut. Di timur ini dibatasi oleh Mesir dan Sudan, di selatan dibatasi Chad dan Nigeria, sedangkan di bagian barat itu oleh Aljazair dan Tunisia. Nah, maka dari ini bisa terbilang lokasinya tergolong strategis dan Libya juga di masa lalu selalu menjadi sasaran para penakluk atau sasaran bangsa-bangsa Eropa. Nah, bangsa-bangsa yang pernah menduduki sepanjang pantai laut tengah diantaranya adalah Polinesia, Yunani, Romawi, dan juga Italia. Nah, Italia ini menjadi penyerbu terakhir yang datang pada tahun 1911. Nah, dalam konstitusi pada Oktober tahun 1951 disebutkan bentuk negara Libya adalah federasi yang bercirikan monarki dan kepala negaranya dipimpin oleh seorang raja. Nah, raja ini memiliki wewenang penuh untuk merancang kebijakan-kebijakan strategis negara. Dan Raja Idris yang setelah kemerdekaan Libya dinobatkan sebagai pemimpin mulai enggan menyerahkan kursi kepemimpinan kepada pihak di luar garis keturunannya, sehingga semasa Idris berkuasa para pewarisnya Idris disiapkan untuk menggantikannya. Nah, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, raja ini berhak membentuk badan eksekutif dan legislatif yang bertugas membantu kelancaran roda pemerintahan. Kemudian pada tahun 1953, Libya menyepakati perjanjian persahabatan selama 20 tahun dan beraliansi dengan Inggris. Nah, berdasarkan kesepakatan persahabatan kedua negara, Inggris ini berhasil membangun pangkalan militer sebagai kompensasi dari bantuan keuangan dan juga militer yang diberikan kepada Libya. Nah, tidak hanya Inggris saja, tapi setahun kemudian sama seperti Inggris, Amerika juga membuat pangkalan militer di Libya. Nah, instansi militer Amerika yang paling strategis pada periode 50-an awal dan 60-an adalah pangkalan udara di Werlus yang terletak di dekat Tripoli. Nah, sejumlah wilayah Libya ini digunakan oleh Inggris maupun Amerika untuk latihan perang. Kemudian di tahun 1959 merupakan saat-saat ketika para prospektor atau tim penilai potensi daya alam suatu negara ESO yang berubah nama menjadi Exxon menemukan ladang minyak di Zalan kawasan Cyrenaica.
Ya, setelah itu menyusul banyak ditemukannya kandungan-kandungan minyak di Libya membuat sektor perdagangan Libya itu bergerak naik sangat cepat dan drastis. Nah, Libya memperoleh keuntungan pajak perdagangan minyak sebesar 50%, selebihnya dibagikan pada pemegang saham perusahaan-perusahaan minyak. Nah, letak geografis Libya yang dekat dengan Eropa juga sangat menguntungkan sebab Libya mempunyai akses langsung menuju pasar Eropa. Selain itu, kualitas minyak Libya juga tergolong sangat bagus dan kompetitif. Nah, industri minyak telah menaikkan derajat ekonomi Libya dari negara miskin menuju negara yang makmur. Libya sendiri juga mengalami ancaman politik dari dalam negerinya yang tampak mengemuka sebagai respon dari seruan nasionalisme Gamal Abdel Nasser. Nah, generasi muda Libya yang mulai terprovokasi dengan ideologi yang dilancarkan Gamal. Kemudian memasuki pada tahun 1960-an, usia Raja Idris ini sudah tua ya, yang hampir 80 tahun, dan kondisi kesehatannya juga sudah melemah yang membuat performa kepemimpinannya itu menurun. Dan dari situ mulai merajalela korupsi di lingkungan istana yang membangkitkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat Libya. Nah, sementara itu telah lahir seorang figur karismatik di Mesir, yaitu tadi Gamal Abdel Nasser, yang banyak dikagumi masyarakat Arab termasuk Libya. Nah, kalangan muda banyak yang menginginkan adanya perubahan dan Libya ini membutuhkan seorang pemimpin yang lebih agresif dan lebih mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan suhu politik Timur Tengah yang kian memanas sebagai akibat konflik dari Arab Israel pada tahun 1967. Akhirnya revolusi Libya terjadi pada tanggal 1 September 1969 yang merupakan salah satu hal yang sangat luar biasa pada masa kini. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa Libya berhasil melakukan revolusi pada tanggal 1 September 1969. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, berikutnya adalah materi mengenai krisis Ethiopia yang berlangsung dari tahun 1889 sampai 1896. Nah, Ethiopia ini merupakan salah satu negara di benua Afrika yang terletak di ujung benua Afrika. Maka dari itu, Ethiopia kerap disebut sebagai tanduk Afrika atau the Horn of Africa. Nah, letak Ethiopia yang strategis ini tentunya saja menarik pandangan negara-negara Eropa untuk menjadikan Ethiopia sebagai koloninya. Nah, Italia merupakan salah satu negara di benua Eropa yang memiliki ambisi yang sama dengan para tetangganya yang terlebih dahulu telah menaklukkan dan menguasai Afrika seperti halnya Inggris dan juga Perancis. Nah, salah satu perusahaan asal Italia yang bernama Rubatino Navigation Company membeli kota pelabuhan di Eritrea yang bernama Asab. Nah, di tahun 1882, Rubatino Navigation Company ini memberikan kota pelabuhan Asab tersebut kepada kerajaan Italia dan menjadikan Asab sebagai koloni Italia pertama di Afrika. Meskipun Ethiopia ini merupakan negara yang sangat strategis dan luas, namun sayangnya Ethiopia merupakan negara yang miskin pula. Nah, Ethiopia menghadapi banyak krisis akibat serangan musuh dari dalam maupun luar negeri. Nah, Kaisar Ethiopia yang saat itu bernama Kaisar Yohanes menghadapi banyak sekali permasalahan baik dari luar maupun dalam. Seperti halnya serangan bangsa Mesir dan juga negara-negara Eropa dan juga pemberontakan kaum Mahdi. Nah, belum usai dengan permasalahan-permasalahan tersebut, masuklah Italia ke dalam lingkaran permasalahan tersebut di tahun 1885. Nah, di tahun 1885 ini Italia berhasil menduduki dan menguasai pelabuhan Massawa. Selanjutnya pasukan Italia melanjutkan ekspansinya menuju ke pedalaman Ethiopia dan memerangi penduduk sekitar hingga bergerak ke kota Adwa, sebuah kota yang berada di Ethiopia bagian utara yang letaknya itu tidak jauh dari Eritrea.
Nah, seperti yang kita ketahui tadi, di tahun 1885 Italia sudah berhasil menguasai pelabuhan Massawa dan bergerak ke kota Adua. Nah, di tahun 1889 terjadilah perang Adua yang dipimpin oleh Kaisar Menelik II melawan pasukan Italia. Nah, Kaisar Menelik II merupakan penguasa dari provinsi Showa dan juga merupakan kaisar dari negara-negara vassal yang ada di Ethiopia. Nah, berbeda dengan Kaisar Yohanes yang sangat was-was dan juga selektif terhadap negara asing yang ada di wilayah kekuasaannya, Kaisar Menelik II ini justru sangat terbuka dan bahkan menawarkan kerjasama terhadap negara asing. Nah, di tahun yang sama 1889, tepatnya pada bulan Mei, ditandatanganilah Traktat Wuchale oleh Kaisar Menelik II dan juga perwakilan Italia yaitu Count Pietro Antonelli. Dengan adanya Traktat Wuchale ini, Italia mampu mendirikan koloni kecil yang mereka beri nama Eritrea. Nah, Traktat Wuchale ini ditulis dalam 2 bahasa sehingga terdapat 2 dokumen dengan bahasa dan juga sudut pandang yang berbeda pula. Nah, dalam Traktat Wuchale versi Italia disebutkan apabila secara efektif Ethiopia sudah masuk ke dalam wilayah protektorat Italia, dan dalam pasal ke-17-nya tertulis bahwa ketika melakukan hubungan luar negeri, Kaisar Menelik II harus mendapatkan izin dari pemerintah Italia terlebih dahulu. Nah, di tahun 1893, tepatnya pada 27 Februari, Kaisar Menelik II memutuskan untuk tidak lagi mengikuti Traktat Wuchale. Nah, di perkembangan yang lebih lanjut, tepatnya pada 1 Maret 1896, kedua belah pihak akhirnya menyatakan perang. Nah, perang ini dinamakan sesuai dengan letak terjadinya perang ini, yaitu kota Adua. Nah, dalam pertempuran Adua ini, pasukan Kaisar Menelik II mampu menghancurkan dan mengalahkan pasukan Italia. Kurang lebih 6.000 pasukan Italia tewas dalam pertempuran, 1.500 luka-luka, dan 3.000 menjadi tawanan perang. Nah, kekalahan ini tentunya menjadi momok yang sangat memalukan bagi Italia. Bahkan surat kabar asal Amerika Serikat yaitu The New York Times menyebutkan bahwa peristiwa itu sebagai kekalahan Italia yang mengerikan. Nah, buntut dari kekalahan Italia pada Oktober 1896 diadakanlah Traktat Addis Ababa yang berisi yang pertama, Italia harus mengakui Ethiopia sebagai negara yang berdaulat dan juga merdeka. Nah, yang kedua, Italia harus membayar denda sebesar 10 juta lira kepada Ethiopia. Dan yang ketiga itu pemulangan tahanan perang Italia. Nah, dalam traktat ini juga terdapat persetujuan di mana Italia dapat mempertahankan koloni dan kekuasaannya di Eritrea dan membuat batasannya. Selanjutnya adalah materi mengenai peristiwa Wall. Nah, pasca kekalahannya dalam pertempuran Adwa, Italia tidak putus asa untuk mewujudkan ambisinya untuk menguasai tanduk Afrika. Dalam Traktat Addis Ababa disebutkan bahwa Italia dapat mempertahankan kekuasaannya dan juga koloninya yang berada di Eritrea dan membuat batasan-batasannya. Namun nyatanya hal inilah yang membuat keadaan kedua negara tersebut bersitegang. Nah, pemerintahan fasis di Italia ini mulai beritikat untuk memperluas batas imperial mereka. Hal ini dibuktikan dengan gubernur Eritrea Italia yaitu Jacopo Gasparini yang mulai mengeksploitasi daerah Tesenai dan menghasut kepala suku Tigray untuk melawan Ethiopia bersama Italia. Nah, di tahun 1928 ketika diadakan perjanjian mengenai batas-batas wilayah antara Italia dan juga Ethiopia, disepakati bahwa perbatasan antara Somaliland Italia dengan Ethiopia itu adalah 21 ligar sejajar dengan pantai Benadir atau setara dengan 1183 km atau 735 mil. Nah, di tahun 1930 Italia justru membangun benteng di oasis Wall di Ogaden yang mana sudah masuk ke dalam wilayah Ethiopia. Nah, pada 23 November 1934 Komite Perbatasan Inggris dengan Ethiopia ini mendatangi Wall untuk mengetahui perbatasan yang jelas antara Somaliland Inggris dan Ethiopia. Nah, komite tersebut itu terdiri dari beberapa teknisi asal Inggris dan juga Ethiopia dengan 600 prajurit Ethiopia yang mengawal. Ketika Komisioner Letnan Jenderal Esmond Clifford yang merupakan anggota komite asal Inggris meminta izin untuk dapat mendirikan perkemahan di dekat pos jaga milik Italia di Wall, Kapten Roberto Cimaruta, komandan Italia
yang merupakan komandan Italia pada saat itu menolaknya. Untuk menghindari konflik yang lebih lanjut antara Ethiopia dan juga Italia, Letnan Jenderal Esmond Clifford ini memindahkan kontingen Britania Raya ke Ado yang berjarak kurang lebih 32 km ke arah timur laut. Nah, pada perkembangan yang lebih lanjut, ketika para anggota Komite Perbatasan Inggris Somalia kembali ke tempat asalnya masing-masing, justru prajurit Ethiopia yang mengawal mereka itu tinggal. Nah, selama 10 hari lamanya, kedua belah pihak itu bertukar sikap agresif. Bahkan Ethiopia ini menambahkan kurang lebih 1.500 prajurit untuk berjaga di Wol-Wol. Nah, Italia pun tidak ingin kalah. Mereka turut menambah sebanyak 500 prajurit di pos jaga mereka. Pada Desember 1934 mulai terdengar suara tembakan, bahkan juga ledakan. Nah, dengan keadaan kedua belah pihak yang semakin hari semakin tegang, maka situasi ini semakin menjadi tak terkendali. Bahkan Italia sampai mengeluarkan pesawat pengebom dan juga mobil lapis baja. Nah, peristiwa ini memakan korban sebanyak ratusan nyawa prajurit Ethiopia dan juga puluhan nyawa prajurit Italia. Selanjutnya yaitu pembahasan terkait federasi terbentuknya Ethiopia dan Eritrea. Nah, kekalahan blok poros dalam Perang Dunia ini menghancurkan impian dan ambisi Italia untuk menguasai tanduk Afrika. Bersamaan dengan Jepang dan Jerman, Italia harus bertanggung jawab akan semua kerugian perang. Italia harus menyerahkan semua koloninya, yakni termasuk Eritrea, Somalia, dan Libya kepada sekutu. Munculnya banyak perdebatan mengenai harus dialihkan kepada siapa koloni-koloni milik Italia ini, sehingga permasalahan mengenai nasib koloni-koloni milik Italia ini akhirnya diperdebatkan pada September tahun 1945 melalui konferensi London dan dilanjutkan pada konferensi damai di Paris yang diadakan selama 29 Juli hingga 15 Oktober tahun 1946. Nah, komisi penyelidik diutus oleh Majelis Utama PBB mengunjungi Eritrea pada tanggal 14 Februari 1950 hingga 6 April tahun 1950 yang bertujuan untuk memeriksa keadaan serta kesejahteraan penduduk, respon masyarakat mengenai nasib Eritrea, dan solusi untuk permasalahan yang ada di Eritrea. Hingga pada akhirnya pada tanggal 2 Desember 1950 ini Majelis Umum PBB memutuskan federasi antara Ethiopia dengan Eritrea yang tercatat dalam resolusi PBB nomor 390A dalam kurung Pi. Tentunya di dalamnya terdapat pembagian kekuasaan dan tanggung jawab antara pemerintah federasi dengan pemerintah Eritrea dan juga Ethiopia. Ini adalah pembahasan terkait negara Eritrea. Nah, negara Eritrea ini merupakan salah satu negara yang terletak di Afrika Timur, tepatnya berada di tanduk Afrika atau semenanjung Somali. Nah, negara ini memiliki luas garis pantai sepanjang 2.234 km atau setara dengan 1.388 mil dan menghadap langsung ke Laut Merah di timur laut, serta memiliki panjang garis perbatasan darat sepanjang 1.626 km atau setara dengan 1.010 mil. Adalah terkait sistem pemerintahan Eritrea. Sistem pemerintahan Eritrea ini adalah republik di mana kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh seorang presiden dan dibantu oleh wakil presiden. Dalam praktik politiknya, Eritrea adalah sebuah negara dengan sistem satu partai yang dimiliterisasi dan kontrol oleh partai atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu People Front for Democracy and Justice atau Front Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan atau disingkat dengan PFDJ, dan pemimpin oleh Isaias Afwerki, serta menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan Eritrea. Nah, Afwerki ini telah menjabat sejak kemerdekaan Eritrea hingga pada tahun 1993 sampai sekarang. Nah, pembentukan struktur partai
dan prinsip-prinsip revolusioner dari FVLF adalah reaksi terhadap insiden sejarah dan realitas politik pada saat itu, di mana FVLF ini lahir dalam suasana gejolak politik revolusioner dan merupakan penerus dari Eritrea Liberation Front atau Front Pembebasan Eritrea, di mana front ini dibentuk untuk sebagai suatu badan untuk memberontak menuntut kemerdekaan dari Ethiopia sejak akhir 1960-an. Selanjutnya dalam bidang ekonomi. Perekonomian Eritrea ini tergantung pada sektor pertanian dan pemeliharaan hewan ternak. Pertanian sejauh ini merupakan sektor ekonomi nasional yang paling penting di Eritrea, yang memberikan penghidupan sekitar 4/5 dari populasi dan mencatat sebagian besar ekspor Eritrea. Seperti ekonomi di banyak negara Afrika, sebagian besar penduduknya, hampir atau sekitar 80% dari penduduk Eritrea ini terlibat dalam pertanian subsisten atau modal pertanian swasembada. Nah, dalam bidang militer. Dalam bidang militer ini, dengan penduduk Eritrea yang mencapai 5.919.000 ini, pada tahun 2017 Eritrea ini memiliki personil angkatan senjata yang cukup banyak, di antaranya yaitu sekitar 202.000 personil angkatan bersenjata aktif yang dimiliki oleh negara Eritrea ini, serta merupakan tentara terbesar kedua di Afrika Timur dan menempati urutan ke-28 negara yang memiliki jumlah personil angkatan bersenjata yang aktif. Nah, kurang lebih itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai terbentuknya negara-negara merdeka jajahan Italia di Afrika. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.